Feng Tian ragu-ragu sejenak, tetapi nadanya tidak berdaya. Sebenarnya, saya tidak menyarankan Anda melakukannya sekarang. Karena tidak hemat biaya. Belum lagi berapa banyak klan yang Anda miliki dan berapa banyak esensi darah kamu punya. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Feng Tian benar. Dengan tingkat kebangkitan Bloodline saat ini, dia jauh lebih buruk daripada pendahulu Hao Yao. Tepat pada saat ini, saya mendengar Feng Tian perlahan berkata, saya mengerti suasana hati Anda. Bahkan saya sama dengan Anda. Di jeda, Feng Tian menambahkan dengan nada yang dalam, sekarang, sama. Qin Yichen menatap Feng Tian, yang mengatakan kata demi kata, saya ingin Anda dan anggota klan Anda menjadi lebih kuat lagi, bukan tidak mungkin. Qin Yichen berkedip, ada apa? Feng Tian melirik ke kejauhan, dan ekspresinya menyoroti martabat, pergilah keluar, di luar. Ya, pergilah ke dunia yang pernah menjadi milik kita. Qin Yichen kaget, tinjunya berangsur-angsur mengepal. Dia tahu betul bahwa domain bintang 2 hari ini tidak cukup baginya untuk melakukan tinjunya. Meskipun dia bisa mengamankan kultivasi dengan kue sekte abadi, bahkan ras manusia pun bisa. Tapi, Qin Yichen tidak puas dengan itu saja. Dengan kata lain, kekuatan mengerikan yang ada mencegahnya memperlambat laju penguatan. Jangan melihat kemakmuran ras manusia saat ini, tetapi faktanya sebenarnya cukup lemah. Selain itu, jika Roga turun ke rumah surgawi, apakah dia bisa mengalahkannya? Belum lagi, Roga bisa menghancurkan Human Rache dalam satu pikiran. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berhenti. Jadi bukan hanya Qin Yichen yang akan menjadi lebih kuat. Dari cawan suci bakat di Seng Tianfu, hingga berurusan dengan sekte abadi utama, dan mengirimkan angin dan salju ke klan Phoenix. Serangkaian tindakan ini semuanya meletakkan dasar bagi kebangkitan ras manusia. Sebagai seorang patriark, Qin Yichen mengaku bahwa dia memiliki kewajiban dan tanggung jawab, berjalan di garis depan dan memimpin seluruh keluarga menjadi lebih kuat. Meski tidak ditanya secara detail, Qin Yichen juga bisa menebak samar-samar apa yang dikatakan World Feng Tian di luar. Itu pasti langit dan bumi yang jauh lebih luas daripada 2 domain bintang besar. Dengan mengingat hal ini, Qin Yichen hampir tidak ragu-ragu, senior dapat membawaku keluar. Feng Tian mengangguk, tetapi ragu-ragu lagi. Bisa jadi, tapi di luar, berbahaya. Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum. Saya tahu, 3 kata ini demi ras manusia, dan memiliki segalanya di pundak Anda. Feng Tian menarik napas dalam-dalam, menatap Qin Yichen. Ada kemuliaan yang berbeda dalam cahaya pompa. Sejujurnya, jika bukan karena Phoenix Clan, dia tidak bisa menarik diri. Pilihannya pasti sama dengan yang pertama. Kapan berangkatnya? Qin Yichen memikirkannya. Setelah beberapa saat, saya harus kembali dan mengatur hal-hal di dalam klan. Oke, aku akan menunggumu. Melihat ke kejauhan, pikiran Qin Yichen 100% bersinggungan. Sebelum berangkat, dia harus menyelesaikan distribusi kue sekte abadi dengan sekte abadi utama. Kedua, Qin Yichen mengundang sekte abadi utama untuk datang ke ras manusia, dan juga ingin mengambil kesempatan ini untuk meminta pusat kekuatan sekte abadi utama untuk mengajari mereka disiplin. Lagi pula, di sekte abadi, visi dan lingkungan tidak sebanding dengan ras manusia, dan tidak akan ada rasa malu untuk bertanya pada Dao abadi. Sebelum perubahan, murid sekte abadi, yang banyak penyaringan ketat, tetapi Qin Yichen percaya bahwa hari ini, dia masih memiliki wajah ini. Kedua, untuk meningkatkan kekuatan sebanyak mungkin. Dalam hal kekuatan, Qin Yichen tampaknya tidak dapat memikirkan cara untuk meningkatkan dalam waktu singkat, dan bahkan membicarakannya dapat sepenuhnya memulihkan penyakit tersembunyi dari pertempuran dengan Roga sebelum keberangkatan. Yang sudah sangat bagus. Dengan cara lain, ya, Si Yun. Mata Qin Yichen berkilat, memikirkan sesuatu, membangunkan cincin peri, cahaya ungu menyala, dan kemudian teratai ungu yang megah muncul. Melihat Si Yun, lampu Feng Tian mau menyala. Ziyin Ansun, nafas seperti ini, bukankah kamu memakan esensi darah? Qin Yichen tersenyum dan mengangguk, dan Ziyun sekarang berada dekat di depan mantan, dan bahkan Master Qin Yichen merasa sedikit dendam. Mengapa tidak membiarkanmu keluar begitu lama? Qin Yichen tersenyum pahit, karena sejak medan perang berburu, musuh yang ditemuinya belum bisa mengintervensi Ziyun. Menggosok kepala Ziyun, Qin Yichen tertawa, mungkin kita akan bisa bertarung bersama berdampingan. Tapi sebelum itu, kamu harus bergegas dan meningkatkan kekuatanmu. Qin Yichen berpikir bahwa sekarang dengan esensi darah dan kristal peri, dia harus dapat mengangkat Ziyun ke puncak abadi surga sebelum dia berangkat. Ziyun mengangkat kepalanya, berkedip seperti murid kembar besar Qin Yichen, menunjukkan bahwa dia pasti bisa melakukannya. Selama tuan rumah tidak terus menyegel saya. Nah, ini esensi darah dan kristal peri. Qin Yichen menyerahkan sumber daya untuk Ziyun untuk meningkatkan kekuatannya. Kemudian dia memikirkan sesuatu dan melihat ke atas dan berkata, untuk senior Feng Tian, hari ini, apakah nyaman bagimu untuk mengutamakan Ziyun? Feng Tian mengangguk sambil tersenyum. Tentu saja nyaman. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda bersedia memupuk semangat abadi ini. Jika Anda benar,
Anda tidak terikat. Sudah lama bersamamu, kan? Qin Yichen tersenyum dan menggaruk kepalanya. Menatap Ziyun. Sejak junior baru saja menginjakkan kaki di Dao Abadi, Ziyun telah lahir dan mati bersamaku. Meskipun Ziyun hanya mengikuti Qin Yichen setengah jalan, hidup dan mati yang sama di sepanjang jalan. Sehingga hubungan antara satu orang dan satu roh, sudah cukup akrab. Kepala Feng Tian tertunduk. Ya, itu bisa dianggap sebagai master. Anda seharusnya berpikir untuk membangun kembali tubuh berdaging untuknya, bukan? Qin Yichen tidak dapat disangkal. Tetapi dalam hal ini, ada beberapa pertanyaan. Senior, bagaimana saya bisa membantu Ziyun membentuk kembali tubuh yang memerah? Feng Heavenly Dao, metode renovasi biasa. Mungkin Anda juga tahu bahwa jiwa Ziyin adalah sebuah suku, dan kekuatan mereka cukup bagus. Konon dulu, nenek moyangmu memberikan poin darah naga. Tidak sulit untuk membentuk kembali, dengan sumber keuangan dan koneksi Anda saat ini, untuk menemukan mayat penjara ungu lainnya. Tapi, Qin Yichen penasaran. Tapi tidak ada apa-apa. Feng Heavenly Dao. Namun, Jiao pada akhirnya Jiao. Bahkan dengan darah naga Anda untuk membantu. Tetapi Zigu saya sendiri. Tetapi itu mencegah lapisan metamorfosis itu. Jika kamu benar-benar menganggapnya sebagai partner, aku punya saran. Transformasi naga. Qin Yichen terkejut. Transformasi naga? Feng Tian menundukkan kepalanya. Ya, bentuk kembali tubuhnya yang berdaging menjadi naga. Kalau begitu, potensi dan kekuatannya akan berbeda seperti langit dan bumi. Tapi, sangat sulit untuk melakukannya. Menciptakan kembali transformasi naga tidak lebih dari daging dan darah. Darah naga yang kamu miliki. Dan 3 sisanya perlahan-lahan dicari. Melihat penampilan bersemangat Qin Yichen, Feng Tian tampaknya telah menebak pikiran sebelumnya. Kulit. Jika Anda bersedia membayar harganya, tidak apa-apa. Tetapi tulang adalah dasar dari segalanya. Anda tidak ingin menggambar sendiri. Otot, singkatnya. Setidaknya kamu harus memiliki lunas. Tentu saja. Jika Anda dapat menemukan sisa-sisa leluhur suku Anda di luar, itu bisa menjadi transformasi naganya.